Sungguh Tuhan, pujian ini mengingatkan kami bahwa sungguh indah bersama dengan Engkau. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh mengalaminya. Diam dekat dengan Allah, hati kami boleh dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan ketenangan, dengan sukacita, sekalipun kehidupan kami menghadapi badai, menghadapi air mata, menghadapi pergumulan. Tapi kami tahu kami tidak pernah sendiri, Engkau Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang tolong setiap kami, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi alat Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur hari demi hari Tuhan boleh memimpin, menuntun langkah kaki kita sampai ini sudah minggu keempat di bulan Juni tanpa terasa. Saudara, ketika saya mengakhiri bulan Mei, khususnya waktu saya selesai khotbah kenaikan Tuhan Yesus, kami guru sekolah minggu kan pergi jalan ya. Di bus itu saya buka kalender karena saya harus lihat jadwal saya sebulan ke depan. Waktu saya lihat kalender, saya hanya menghela nafas dan berkata, Tuhan, ini belum masuk bulan Juni, tapi saya merasa bulan Juni sudah selesai karena begitu banyak kegiatan, saudara. Tapi bersyukur anugerah Tuhan memimpin sampai akhirnya di minggu keempat. Tadi baru duduk box Sunila udah bilang, kok cepet ya berlalu? Bukan kok, tapi memang cepat waktu berlalu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara merasa waktu cepat berlalu atau tidak ya. Tapi perkara waktu itu terasa cepat atau tidak, saya berdoa dan berharap kiranya di tiap-tiap waktu itu kita semua tetap boleh menikmati dan mengalami anugerah Tuhan bagi setiap kita. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan perenungan kita dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur 73. Saudara, ketika saya mempersiapkan perenungan kita akan bagian firman Tuhan ini, saya mendengarkan sebuah khotbah yang disampaikan oleh pendeta Edmundson. Di dalam khotbahnya itu dia menyampaikan satu kisah yang menjadi kisah favoritnya, salah satu kisah favoritnya, yaitu tentang seorang yang bernama James Hume. Saudara, James Hume ini adalah seorang penulis naskah pidato presiden di Amerika, dan dia sempat sampai 3 presiden begitu ya, dia menjabat dan dia bertugas. Nah, salah satu kisah yang diceritakan James Hume ini adalah tentang ketika dia menjadi seorang mahasiswa. Waktu dia sekolah, waktu dia kuliah itu saudara, di tempat dia kuliah ada satu mata kuliah yang menjadi favorit banyak mahasiswa. Dan mahasiswa pada antri masuk ke kelas ini, yaitu kelas perjanjian baru. Saudara ya, jadi kuliah tentang perjanjian baru. Kenapa mahasiswa suka masuk kelas ini? Bukan karena dosennya itu terkenal atau karena pintar ngajar, tapi hanya karena satu alasan. Dosennya ini selalu memberikan pertanyaan yang sama untuk ujian akhir dari satu angkatan ke angkatan yang lain. Pokoknya tiap tahun pertanyaannya sama. Pertanyaannya apa saudara? Pertanyaannya adalah ceritakan kisah perjalanan Rasul Paulus. Udah itu aja. Jadi dari tahun ke tahun gak pernah berubah pertanyaan itu. Sampai pada angkatannya James Hume, pertanyaan itu berubah. Pertanyaannya berubah menjadi ceritakan khotbah Tuhan Yesus di bukit dan berilah kritik terhadap khotbah itu. Saudara bisa bayangkan bagaimana hasil yang didapat oleh mahasiswa di kelas itu? Semua sudah prepare, tapi yang mereka prepare apa saudara? Semua jawabannya apa? Jawabannya tentang apa? Kisah perjalanan Rasul Paulus. Karena dari tahun ke tahun pertanyaannya sama. Jadi jawabannya pasti sama, template-nya pasti sama. Jadi semua hafalnya sama. Semua otomatis dapat nilainya. Ya begitulah saudara ya. Beda dikit dengan inisial nama saya, kan ya. Tapi
Ada satu mahasiswa yang dapat nilainya A. Semua pada heran, semua pada bingung. Dia kan juga belajar sama dengan kita, tapi kok dia bisa dapat A? Berarti dia sangat menguasai khotbah di bukit, sehingga dia bisa memberikan kritikan yang bagus, dan dosen memberikan dia nilai A. Maka karena penasaran, James Hume ini bertanyalah kepada temannya, kamu hebat ya, bisa dapat nilai A, kamu pasti sangat menguasai khotbah Tuhan Yesus di bukit. Temannya ini kemudian jawab, sebenarnya aku juga sama dengan kalian. Aku nggak tahu, nggak punya ide sama sekali tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, makin heran lagi temannya. Kalau gitu kok bisa kamu dapat nilai A kalau kamu nggak tahu khotbah di bukit? Lalu dia bilang gini, di lembar jawaban saya tulis begini. Oh, siapakah saya sehingga layak mengkritisi khotbah Tuanku? Lebih baik aku menceritakan kisah perjalanan Paulus. Lalu kutuliskanlah kisah perjalanan Paulus dan akhirnya dapat A. Siapa sangka saudara, jawaban template tetap bisa digunakan untuk pertanyaan yang berbeda. Ya, teman-temannya nggak ada ide, tapi dia dapat ide itu dapat A. Saudara, bukankah seringkali di dalam perjalanan hidup kita menemukan ada banyak jawaban template untuk sebuah peristiwa kehidupan? Bukan hanya kehidupan sehari-hari, tetapi di dalam perjalanan iman kita, spiritual kita, seringkali ada jawaban hafalan, jawaban template yang kita sudah tahu. Misal, kalau ada teman yang share kepada kita, aku lagi susah nih, usahaku macet, orderan macet, untung gak banyak. Jawaban template-nya apa saudara? Tenang, Tuhan memberkati kita anak-anaknya. Berdoa saja. Ada teman yang share lagi, aduh, orang tuaku sakit, udah aku bawa berobat ke A, B, C, D, E, F, gak sembuh-sembuh. Sabar ya, Tuhan itu mengasihi kita, berdoa saja, pasti Tuhan berkati dan sembuh. Kan itu jawaban template ya saudara ya. Semoga kami hamba Tuhan gak selalu memberikan jawaban template ya. Saudara, terkadang jawaban template itu, jawaban hafalan itu mungkin bisa menghibur kita. Tapi tidak jarang, jawaban-jawaban seperti itu tidak menjawab pergumulan kehidupan anak-anak Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Asaf melalui Mazmur 73 yang dia tuliskan ini. Saudara, saya mau mengajak kita untuk boleh memperhatikan Mazmur 73 ini sambil mendengarkan Alkitab suara yang akan diputarkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata,
Bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, ketika mendengar pembacaan Mazmur ini, apa yang saudara rasakan? Waktu saya mendengar pembacaan dari Mazmur ini, saya mendapatkan sebuah nuansa di awal Mazmur ini, betapa frustrasinya Asaf sebagai penulis Mazmur ini. Ayat 1 membuka Mazmur ini bukan dengan nada frustrasi, dengan nada bingung, tapi dengan sebuah proklaim. Dikatakan di situ, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebagai seorang pemimpin pujian di kemah suci, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai bagian dari suku Lewi, suku yang melayani Tuhan, mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan kepada Allah, khususnya di dalam bidang ibadah dan puji-pujian. Asaf tentu tahu pengajaran ini. Dan dia tentu mengamini pengajaran bahwa sungguh Tuhan itu baik
bagi orang yang bersih hatinya, yang tulus hatinya. Itu di ayat pertama, saudara. Tapi waktu masuk di ayat kedua, Asaf berkata, tetapi aku. Frasa tetapi aku ini ingin menunjukkan apa yang aku tahu tentang Allah yang baik itu kepada orang yang tulus hati, bersih hati. Dari pengalamanku, nggak gitu tuh. Dari kehidupanku pribadi, nggak gitu tuh. Makanya di ayat kedua, Asaf berkata, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset nyaris, aku tergelincir. Kenapa saudara? Karena Asaf mendapati realita nggak seperti yang dikatakan itu. Realita tidak berjalan seperti logika yang dipikirkan oleh Asaf. Kalau pengajarannya adalah Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hati, bersih hati, maka logikanya harusnya saudara kepada orang yang jahat, orang yang fasik, Tuhan itu harusnya gimana? Menghukumkan. Gak mungkin sama-sama baik dong. Kan baiknya sama orang yang tulus hati, bersih hati. Sama yang jahat, sama yang fasik harusnya menghukum dong, gak baik dong. Tapi di dalam realitanya Asaf mendapati tidak seperti itu. Saudara, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10 dari Mazmur 73 ini, ayat yang ke-12 maksud saya. Saudara, dalam bagian ini Asaf mendeskripsikan, menjelaskan dan menggambarkan apa yang membuat dia bisa berkata, enggak seperti itu tuh kenyataannya. Asaf melihat Allah itu bukan hanya memberkati orang yang tulus hati, bersih hati. Tetapi kepada orang-orang jahat, kepada orang-orang fasik ini Tuhan juga memberkati bahkan berlimpah-limpah. Di ayat keempat sampai kelima dikatakan di situ mereka itu diberkati kehidupannya sehingga mereka hidup dengan makmur, sejahtera, kaya raya. Di ayat keempat saudara ada kata gemuk tubuh mereka, itu bukan sindiran yang digunakan oleh Asaf untuk menyindir orang fasik, itu bukan. Kalau di zaman konteks kita sekarang, waktu kita bilang orang itu gemuk, seringkali memang itu tujuannya untuk menyindir begitu ya, untuk mengejek ya. Sekalipun bukan itu motivasinya, mungkin kita bermaksud baik mau ngomongin orang, mau pakai bahasa apapun, seringkali khususnya apalagi kita para wanita waktu digomongin gitu kan langsung iya tak aku gendut dah. Besok aku harus diet ih. Pulang ke rumah langsung lihat baju, iya aku tambah gendut ih, tidak muat baju dan segala macam saudara ya. Tapi di konteks zaman itu ketika seseorang dikatakan gemuk tubuhnya, itu adalah sebuah pujian yang ingin menunjukkan bahwa orang itu tuh hidupnya makmur, sejahtera, kaya raya. Hidupnya senang dan nyaman. Dan itu yang dilihat oleh Asaf dari kehidupan orang-orang jahat, orang-orang fasik itu. Bukan hanya dia lihat mereka hidupnya nyaman, tapi di ayat ke-6 dikatakan mereka juga itu begitu sombongnya. Tapi mereka tetap bisa menjalani hidup seperti biasa, gak ada apa-apa, Tuhan gak hukum mereka tuh dengan kesombongan mereka. Mereka bisa berjalan sesuka hati mereka, hidup seenak mereka. Dan yang ketiga, dikatakan mereka itu berkuasa dan suka menindas, bahkan dengan berani menghina dan menantang Allah. Makanya kan di ayat yang ke-11 saudara dikatakan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Saudara, orang-orang fasik, orang-orang jahat ini tidak takut dengan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, hidup seenaknya, menggunakan kuasa untuk menindas orang. Tapi kehidupan mereka bukan hanya baik-baik saja, tapi berlimpah-limpah. Saudara, kalau ditanyakan kepada kita, dihadapkan dua orang ini, saudara ya. Yang satu orang jahat, hidup sejahat-jahatnya yang dia bisa, tapi kehidupannya nyaman dan berlimpah-limpah, terlihat seperti diberkati oleh Tuhan. Sedangkan yang satu, pelayan Tuhan, hidup saleh, hidup benar. Tapi kehidupannya penuh dengan derita, air mata. Bahkan Asaf sendiri mengatakan di ayat yang ke-14, sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi.
Saudara, kalau real kita dihadapkan dengan dua orang seperti itu, masihkah kita akan dengan yakin berkata seperti di ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik kepada orang yang tulus hati dan bersih hatinya. Atau kita akan sama seperti Asaf berkata di ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saudara, kok saya yakin ya, secara naluri manusiawi kita akan berkata saya mau pilih yang itu aja lah. Hidup sak karepe, tapi diberkati dengan berlimpah. Gak dihukum lagi. Ketika teologi kita, pengetahuan kita, keyakinan iman kita itu bertabrakan dengan realita, saudara harus diakui maka kita akan sampai pada titik kita merasa begitu frustrasi, kita bingung, kita marah, bahkan kita bisa berkata Tuhan tidak adil. Tuhan gak adil. Mungkin saudara dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sendiri sehari-hari pernah mendengar ada orang Kristen yang share kepada saudara bagaimana pergumulannya itu begitu berat, belum selesai satu datang satu, belum selesai satu datang satu lagi, dan seolah-olah Tuhan diam. Waktu saudara dengar itu, apakah saudara bisa tetap dengan jawaban template berkata, sabar ya, Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hati, kepada orang yang bersih hatinya. Cukupkah itu saudara? Atau ketika kita sendiri mengalami, saudara di ayat 15 dan 16 kita melihat bagaimana Asaf itu ketika menghadapi realitas seperti demikian, dia begitu putus asa, dia begitu frustrasi. Yang membuat dia frustrasi itu bukan hanya sekedar kebingungannya antara apa yang dia tahu, apa yang dia yakini itu nggak match dengan realita. Tapi di sisi lain, Asaf itu berkata di ayat yang ke-15, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maksudnya berkata-kata sia-sia jadi orang benar, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Secara hati Asaf itu mau berkata, apa sih untungnya jadi umat Tuhan, hidup saleh, hidup benar. Dia pengen ngomong sama banyak orang seperti itu. Tapi Asaf gak bisa melakukannya. Kenapa? Karena dia seorang pelayan Tuhan di kemah suci. Mungkin sama seperti kami para hamba Tuhan, saudara bisa bayangkan saya seorang pendeta. Satu hari berdiri di sini berkhotbah di depan saudara lalu berkata, saudara, omong kosong Tuhan itu baik, saudara gak usah lagi percaya sama Tuhan. Percuma saudara percaya sama Tuhan. Lalu saya jabarkan ABCDEFG gitu ya. Bisa saya seperti itu saudara? Gak bisa. Asaf mengalami frustrasi itu, dia pengen nyerah, dia gak mau lagi ikut Tuhan. Tapi dia gak bisa. Karena dia seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Di dalam kefrustrasiannya kemudian di ayat 16 dikatakan dia berusaha untuk mengerti. Tapi dia gak bisa ngerti. Mau nyerah gak bisa nyerah, pengen ngerti gak bisa ngerti. Sudah capek menjalani hidup seperti itu. Namun satu hal yang saya ingin kita sama-sama lihat dari apa yang dialami oleh Asaf. Ketika dia sampai pada satu titik mengalami konflik antara imannya dengan realita kehidupan. Asaf meragukan dan mempertanyakan kehidupannya yang saleh apakah ada untungnya. Saudara, Asaf itu tidak justru pergi jauh dari Tuhan. Tapi Asaf itu datang kepada Tuhan. Asaf itu mengajukan keraguannya, mengajukan pertanyaannya kepada Tuhan. Ini satu hal yang perlu kita ingat baik-baik saudara. Karena di dalam perjalanan hidup kita, mungkin akan ada masanya kita sampai pada satu titik kita mempertanyakan apa yang kita tahu, apa yang kita percaya. Karena mata kita melihat gak match antara yang saya tahu dengan apa yang terjadi. Saudara, pada waktu itu terjadi, momen itu kita alami.
Jangan pernah sekali-kali kita justru semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Kita justru menghindarkan diri, tidak mau beribadah, tidak mau datang persekutuan, tidak mau berkomunitas, tidak mau membaca firman. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan semakin terpuruk kepada pemikiran kita sendiri dan kita akan semakin menderita menjalani kehidupan ini. Yang Asaf lakukan, saudara, di ayat yang ke-17 ini menjadi titik balik bagi Asaf. Dia masuk ke tempat kudus Allah. Saudara, kata tempat kudus ini bukan sekedar bicara tentang sebuah gedung seperti gereja atau pada masa Asaf itu kemah suci atau bait Allah. Bukan menunjuk semata-mata tentang itu. Tapi tempat kudus Tuhan ini adalah berbicara tentang tempat perjumpaan kita dengan Allah. Ketika Asaf mengalami frustrasinya, dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan disitulah kemudian Tuhan menjawabnya. Di tempat dia berjumpa dengan Allah itu, Tuhan membukakan dan menyadarkan Asaf. 3 hal yang Asaf belajar. 3 hal yang Asaf sadari ketika dia ada di tempat kudus Tuhan. Saudara, yang pertama adalah dia sadar bahwa dia sudah melihat hidup ini dari perspektif yang salah. Asaf itu memandang keberhasilan orang fasik sebagai sesuatu yang tidak adil. Dan itu hampir membuat imannya goyah. Makanya dia pakai kata hampir tergelincir, hampir terpeleset. Nyaris. Namun di ayat 18 saudara, Asaf ketika berjumpa dengan Tuhan, kemudian dia berkata, dia menyadari bahwa persepsi atau perspektifnya selama ini itu tidak lengkap dan menyesatkan. Dia melihat bahwa jalan hidup orang fasik tampak mulus tetapi sebenarnya licin dan berbahaya. Dan ini indahnya Mazmur ini saudara ya. Di ayat kedua kan Asaf berkata, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kemudian di ayat 18, ketika di tempat kudus Allah itu, Tuhan membukakan kepada Asaf dan Asaf kemudian melihat, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Asaf mengakui dia hampir terpeleset, hampir tergelincir. Tapi ketika dia berada di tempat kudus Tuhan, melihat dari perspektif sudut pandangnya Tuhan, dia melihat sesungguhnya orang-orang fasik dan orang jahat itulah yang ada di tempat licin, yang tanpa sadar sebentar lagi mereka akan terpeleset, tergelincir, jatuh, dan hancur. Saudara, perspektif yang benar hanya bisa didapat saat kita kembali kepada Tuhan, dekat kepadanya, memandang hidup ini di dalam terang firman-Nya. Ayat 19 sampai 20, Asaf melihat dengan jelas akhir dari hidup orang fasik. Kehancuran yang tiba-tiba dan tanpa pengharapan. Mereka dilenyapkan sekejap. Dan hidup mereka hilang seperti mimpi yang lenyap ketika orang terbangun. Saudara, ini adalah kata-kata puitis yang digunakan. Tapi ini sesungguhnya menggambarkan realita yang akan terjadi kepada orang-orang jahat, orang-orang fasik itu. Karena hidup manusia itu bukan hanya ada di dunia fana ini saja. Hidup manusia itu akan terus berlangsung sampai pada kematian menjemput kita akan masuk kepada kekekalan. Nah, ketika Asaf di tempat kudus Tuhan itu, ketika dia berada bersama dengan Allah, dekat dengan Allah itu, dia melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, dia bisa melihat. Walaupun mungkin di mata dunia orang-orang jahat itu hidupnya enak dan tanpa penghukuman, gak mengalami sakit. Tapi di kekekalan, kesudahan mereka itu pasti. Sebab itu penting bagi kita saudara, untuk boleh datang kepada Allah kita. Memohon supaya Allah menolong kita untuk melihat kehidupan ini bukan hanya dari sudut pandang dunia, tapi sudut pandang Allah. Saudara, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk boleh dengan tekun
tekun dan setia setiap hari mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan hanya kita melihat postingan, hobi orang, berita-berita. Itu boleh dilakukan saudara. Tapi mari kita isi juga pikiran kita dengan firman Tuhan. Supaya kita punya pegangan yang kuat untuk menolong kita melihat semua yang terjadi ini dari sudut pandang Tuhan. Saudara, sangat simpel untuk mengerti ini bagi kita yang pakai kacamata misal saudara ya. Saudara, kalau kita pakai kacamata, kalau ukurannya nggak pas, nggak benar, itu bisa bikin pusing kepala. Muse Nila minusnya cukup tinggi ya Muse. Saya minusnya cukup tinggi. Tapi kalau kami tukeran kacamata, suruh deh ya tukeran 24 jam. Percayalah besok harinya kami berdua akan tepar. Pusing, gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Ukurannya gak cocok, gak tepat. Bahkan saya pakai kacamatanya Muse Nila aja pasti gak kelihatan kodoni di situ. Karena bukan hanya minus, silinder saya juga tinggi saudara ya. Saya kayak begini ya, gak kelihatan saudara sama sekali. Betul-betul gak kelihatan. Bahkan untuk Bobby di sini aja gak kelihatan wajahnya saudara. Saking tingginya. Nah kalau saya pakai nggak benar ukurannya, saya nggak bisa lihat dengan jelas. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diciptakan untuk boleh hidup, memandang hidup ini dengan perspektifnya Tuhan, sehingga kita bisa lihat dengan jelas kehidupan ini. Yang kedua saudara, Asaf itu sadar bahwa dia sudah menginginkan hal yang salah sebagai tujuan hidupnya. Ayat 21 dan 22, Asaf menggambarkan kondisi batinnya yang pahit dan terluka. Dia frustrasi, dia tidak mengerti karena selama ini dia mengira bahwa kesalehan seharusnya itu membawa hasil yang kelihatan. Kehidupan yang lancar, diberkati secara lahiriah. Maka ketika dia menghadapi kenyataan, dia sudah pelayanan mati-matian tapi yang diberkati justru orang jahat, dia mengalami tulah. Dia gak bisa terima. Kenapa? Karena dia menginginkan hal yang salah sebagai tujuan hidupnya. Yang menjadi tujuan hidupnya waktu dia melayani Tuhan, ternyata yang dia kejar bukan Tuhan. Yang dia kejar adalah berkat Tuhan. Itu sebabnya kenapa dia begitu bingung, frustrasi, dan marah menghadapi realita itu. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita, apakah kita sudah menginginkan hal yang benar sebagai tujuan hidup kita? Kalau ketika kita sudah berjalan melayani Tuhan, berusaha hidup taat di dalam kehidupan kita sehari-hari, menghidupi firman, lalu kemudian Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan, entah dengan fisik kita, kesehatan kita, entah dengan usaha pekerjaan kita, entah dengan keluarga kita, relasi antar anggota keluarga. Tuhan izinkan pergumulan. Saudara, masihkah kita tetap bisa berkata Tuhan itu baik? Karena kita tahu yang menjadi tujuan hidup kita adalah Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kesulitan, sing penting aku tetap punya Tuhan. Ketika Asaf sadar akan hal ini, bahwa dia sudah salah menempatkan tujuan hidupnya, Asaf kemudian kembali kepada panggilan Tuhan. Untuk apa sih dia hidup di dunia ini? Sikap hati Asaf sebelum dia sadar menggambarkan kecenderungan manusia untuk mengeluh saat keadaan tidak sesuai harapan. Namun setelah dia mengerti bahwa tujuannya keliru, dia mulai mengalami perubahan. Yang awalnya dia komplain sama Tuhan, tapi kemudian dia bisa berkata syukur kepada Allah. Saudara, hati yang bersyukur tumbuh dari tujuan yang benar. Bukan mengejar hasil, melainkan mengejar hadirat Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, Asaf juga sadar dia sudah menjangkarkan hidup pada harapan yang salah. Saudara, sebelum Asaf itu mengalami perubahan perspektif cara dia memandang kehidupan, Asaf menjangkarkan harapannya
itu kepada hal-hal lahiriah, kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, kenyamanan hidup. Itu sebabnya Asaf begitu marah ketika lihat justru orang jahat yang dapat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan itu. Lalu kemudian Asaf menyadari dia telah salah menaruh jangkar kehidupannya. Ayat 23 saudara, Asaf sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dia katakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Saudara, ini adalah sebuah pengakuan yang sangat indah. Di tengah kebingungan dan kekeliruannya, Tuhan tetap setia menuntun dan menopang Asaf. Dia mulai melihat bahwa harapan yang sejati itu bukan terletak pada pemahaman akan situasi, tetapi pada penyertaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Harapan yang benar adalah ketika kita menjangkarkan hidup pada karakter Allah yang setia dan janjinya yang teguh. Saudara, ini menjadi sebuah keindahan hidup bagi kita, anak-anak Tuhan. Jangkar yang kita punya itu gak akan pernah goyah oleh apapun. Mau badai sehebat apapun, jangkar itu akan tetap teguh. Karena dialah Tuhan yang maha kuasa itu. Saudara, setelah Asaf mengalami titik balik di dalam perjumpaannya dengan Allah dan dia disadarkan akan kekeliruan pemahamannya, perspektif, cara dia pandang dunia, tujuan hidupnya, dan juga jangkar atau harapan yang dia taruh. Terus setelah itu Asaf memberikan respon di ayat 25 sampai 28. Ayat 25 menegaskan bahwa tidak ada yang lebih diinginkan di bumi maupun di surga selain Allah. Dan ini adalah menjadi dasar keyakinan bagi Asaf bahwa relasi dengan Allah lebih berharga daripada segala kenikmatan duniawi. Orang percaya setiap kita diajak untuk menanggapi setiap situasi kehidupan kita, mau senang, mau susah, itu dengan percaya teguh kepada Allah yang cukup dan selalu menyertai. Di ayat 26 saudara, Asaf dengan jujur mengakui kelemahannya. Dia katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Saudara, kata bagian dalam bagian ini sebenarnya ingin menyinggung tentang warisan. Asaf itu bagian dari suku Lewi, satu-satunya suku yang tidak mendapatkan warisan tanah ketika 12 suku itu melakukan pembagian tanah. Waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, semua suku dapat kecuali suku Lewi. Nah, waktu Asaf mengatakan dialah Tuhan gunung batuku dan bagianku, dia mau mengatakan bahwa warisanku itu bukan tentang tanah, bukan tentang harta kekayaan, tapi warisanku itu adalah Allah itu sendiri. Saudara, inilah sebuah pengakuan iman yang lahir dari pengalaman pribadi Asaf bersama dengan Tuhan. Ayat 28 adalah sebuah ayat menunjukkan perubahan sikap Asaf. Dari yang awalnya dia bingung, dia menjadi teguh untuk semakin mendekat kepada Allah. Dan ini yang menarik saudara, ketika Asaf mengalami perubahan transformasi itu, dia tidak hanya diam. Dikatakan di ayat yang ke-28 itu, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, Asaf itu bersaksi akan pergumulannya, dia nggak tutup-tutupi, kebingungannya dia nggak tutupi, tapi dia juga menceritakan akan perjumpaannya dengan Allah yang mengubah cara dia memandang hidup dan membuat dia bisa menjalani hidup kembali dengan penuh keteguhan dan keyakinan apapun yang terjadi. Saudara, izinkan saya untuk boleh menutup renungan kita pada pagi ini dengan menceritakan kisah dari seorang penyintas Holocaust atau pembantaian orang-orang Yahudi yang bernama Corrie ten Boom. Semoga saya tidak salah menyebut namanya.
Saudara, Corrie ini adalah seorang wanita Kristen berkebangsaan Belanda yang hidup pada masa Perang Dunia Kedua. Dia berasal dari sebuah keluarga yang sangat mengasihi Tuhan dan mereka dikenal sebagai keluarga yang punya iman yang kuat. Keluarga Ten Boom ini bekerja sebagai pembuat jam. Tetapi lebih penting dari itu, mereka lebih dikenal karena keberanian mereka untuk menyembunyikan orang-orang Yahudi yang sedang dikejar-kejar oleh Nazi. Rumah mereka diubah menjadi tempat persembunyian rahasia, The Hiding Place, yang kemudian ini menjadi judul dari buku yang ditulis. Setelah pada tahun 1944, keluarga Ten Boom ini kemudian tertangkap oleh Gestapo atau polisi rahasia Jerman karena mereka ketahuan menyembunyikan orang-orang Yahudi itu. Lalu kemudian keluarga Ten Boom ini dimasukkan ke dalam penjara dan akhirnya dikirim ke kamp konsentrasi, tempat yang terkenal sangat kejam, saudara. Corrie dan kakaknya yang bernama Betsy tinggal di kamp itu, dan tentu saja hidup di kamp konsentrasi ini tidak bisa dibandingkan dengan hidup di hotel bintang 5, apalagi di rumah. Tidak ada kenyamanan sama sekali. Mereka menderita kelaparan, kerja paksa, dan penyiksaan mereka alami setiap waktu. Namun di tengah-tengah penderitaan itu, Corrie dan juga Betsy kakaknya itu tetap bisa melakukan persekutuan kecil, membaca Alkitab yang berhasil mereka selundupkan dan menguatkan sesama tahanan yang ada di ruangan itu. Satu pelajaran iman yang Corrie pelajari dari kakaknya Betsy adalah bersyukur dalam segala hal, termasuk untuk kutu dan serangga. Ada yang pernah bersyukur untuk kutu dan serangga? Kok saya yakin di ruangan ini nggak ada ya. Tapi Corrie belajar itu dari kakaknya. Apa yang terjadi, saudara? Jadi ceritanya di barak tempat kamp konsentrasi barak mereka itu banyak kutu, banyak serangga. Dan karena banyak kutu dan serangga ini, maka para penjaga itu nggak mau masuk ke baraknya mereka. Itulah sebabnya kenapa Corrie dan kakaknya bisa melakukan persekutuan, bisa baca Alkitab, bisa memberkati tahanan yang lain. Makanya kakaknya ngajarin kepada Corrie, kita bisa bersyukur atas kutu dan serangga, bahkan hal yang dihindari orang. Saudara, setelah perang usai, Corrie adalah satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Dia kemudian menjadi penginjil keliling dan dia bersaksi tentang kasih Kristus. Dan salah satu momen paling menyentuh adalah ketika dia harus bertemu kembali dengan salah satu mantan penjaga kamp yang sangat kejam itu. Tentu pada waktu bertemu itu, sang penjaga ini sudah bertobat, sudah berusaha untuk meminta maaf kepada para korban dari kamp konsentrasi itu. Meskipun Corrie pada awalnya hatinya tidak bisa terima, dia marah kepada penjaga itu, tapi kemudian dia meminta Tuhan untuk menolong dia bisa mengampuni. Lalu pada akhirnya dia bisa menjabat tangan pria itu sambil menangis dan mengampuninya. Dia berkata bahwa saya tahu pengampunan bukanlah emosi, tetapi sebuah tindakan yang dilakukan. Dan kehendak dapat berfungsi terlepas dari keinginan hati. Saudara, kalau Corrie mau mengikuti kata hatinya yang terluka, yang disakiti bukan hanya hati tapi secara fisik, maka mungkin dia bisa berkata kepada Tuhan, apa untungnya saya dan keluarga saya hidup benar di hadapan Tuhan. Sia-sia kami menolong orang-orang Yahudi itu, menyelamatkan nyawa mereka. Toh akhirnya kami ditangkap, kami disiksa, dan bahkan keluarga saya dibunuh semua. Tapi Corrie di dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, dia melihat kehidupan ini dari kacamatanya Tuhan. Dia tidak bisa mengubah sejarah hidupnya. Dia tidak bisa membuat keluarganya bangkit kembali. Dia tidak bisa menghilangkan trauma-trauma yang mungkin dia hadapi dengan seketika. Gak bisa, saudara. Tapi dia tahu di dalam Tuhan yang memegang tangan kanannya itu, Corrie bisa tetap menjalani hidup ini dengan
damai dari Tuhan, tanpa diikat oleh sakit hati, tanpa dipenuhi oleh iri hati, kedengkian, melihat orang-orang jahat itu hidupnya baik-baik saja. Karena Kori tahu Tuhan menyertai dia. Saudara yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita yang masih Tuhan berikan, saya tidak tahu sampai berapa tahun kita masih diberikan waktu di dunia ini. Tapi kita harus tetap ingat, kita masih hidup di dunia yang jatuh dalam dosa. Akan ada masanya mungkin kita menghadapi pergumulan. Dan akan ada masanya pergumulan itu tidak seperti kebenaran, keyakinan yang kita baca, yang kita pelajari. Seperti memutarbalikkan dan memporak-porandakan semuanya. Saudara, ketika itu terjadi dan kita mulai berjalan ke arah frustrasi dan mulai kita mempertanyakan dan mulai kita berkata Tuhan gak adil. Saudara, mungkin itu tandanya kita harus berhenti sejenak. Kembali kepada Allah kita dan bertanya kepada Dia. Saya berdoa, saudara punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ketika saya mendengar ada jemaat atau ada teman yang sharing tentang pergumulannya mereka, saya selalu di dalam hati itu berdoa dua hal, saudara. Yang pertama, saya berdoa, Tuhan tolong saya supaya ngomongnya benar. Bukan hanya jawaban-jawaban klise, tapi betul-betul kata-kata saya itu bisa menguatkan dan menghiburkan. Tapi yang kedua yang saya doakan juga untuk orang yang sharing pergumulan kepada saya selalu berdoa, Tuhan tolong supaya dia betul-betul bisa mengalami Tuhan. Melihat pergumulan ini sebagai salah satu cara yang Tuhan izinkan untuk dia alami supaya dia bisa melihat indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saya ini punya konsep hidup yang ekstrim, saudara ya. Tapi saya selalu berpikir begini, kalau hidup lempeng aja, lurus-lurus aja, lancar-lancar aja, kurang seru, saudara. Kalau ada naik turunnya kan lebih seru ya. Cobalah kalau saudara pergi perjalanan entah kemana gitu ya. Saudara lewat jalan tol yang lurus-lurus aja, dibandingkan saudara lewat jalan yang berkelok-kelok naik turun, saudara akan lebih seru ceritanya yang mana, saudara? Kok saya yakin lebih seru ceritanya yang jalannya kelok-kelok naik turun. Soalnya kalau yang jalan tol ya udah, ya aku pergi ke Malang lewat jalan tol, ya lurus-lurus aja. Wah, aku ke Malang lewat Pujon kemarin. Gelap, kabutnya turun, jalannya kelok-kelok, mboh nek nyasar. Gitu kan ya, makin banyak bumbunya. Saudara makin seru, karena memang lebih seru hidup seperti itu. Saudara mau hidup saudara seru? Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini hamba membawa anak-anak-Mu kepadamu Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu bukan karena kehebatan kami, kekuatan kami, kesalehan kami. Tapi kami menjadi anak-anak-Mu semata-mata karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan. Ketika kami menjadi anak-Mu karena anugerah, maka waktu kami menjalani hidup sebagai anak-anak-Mu, anugerah-Mu pun akan dinyatakan dan cukup bagi setiap kami. Tuhan, hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Engkau yang tahu bagaimana mereka menghadapi kehidupan mereka sekarang. Musim apa yang sedang mereka hadapi. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang ada di dalam benak pikiran mereka ketika mereka memperbandingkan antara apa yang mereka pelajari dari firman-Mu, apa yang mereka dengar, dibandingkan dengan realita kehidupan yang mereka lihat. Tuhan, ketika anak-anak-Mu berada pada situasi bingung, frustrasi, hamba memohon kiranya Engkau menyatakan pertolongan-Mu bagi mereka. Membawa mereka kembali untuk melihat kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan. Untuk kembali menjalani kehidupan ini berjalan ke arah
tujuan yang sudah Tuhan berikan, sebuah tujuan yang indah bagi anak-anak-Mu. Dan membawa mereka kembali untuk menjangkarkan harapan mereka hanya kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal fana yang ada di dunia ini. Tuhan, hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu. Kiranya mereka sungguh boleh mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, dan biarlah pengalaman dan kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan ini pun boleh menjadi kesaksian yang indah bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Allah yang baik, kami bersyukur. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.